Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal musalluna usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Khutbah pada hari ini adalah kematian awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Kematian adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kita melihat dan mengkaji secara umum proses dan peristiwa penciptaan manusia. Pertama, penciptaan Adam, sangat populer dari tanah. Selanjutnya dari Adam turun-temurun manusia diciptakan dari mani, walaupun proses mani itu juga dari tanah. Karena mani itu adalah hasil dari apa yang dikonsumsi oleh manusia. Semua yang dikonsumsi itu adalah dari tanah. Jadi secara zahir dari mani, tapi hakikatnya juga dari tanah. Terjadi peristiwa janin dengan beberapa fase di dalam rahim. Kira-kira 4 bulan 40 hari kali 3, maka ditiupkan ruh. Jadi ruh ini adalah rahasia Allah. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi ruh diberikan Allah, ilmunya hanya sedikit. Apa yang kita sampaikan, kita kaji adalah bahagian dari yang sedikit yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Isra. Lalu ditiupkan ruh, lalu terjadilah proses kehidupan, ya. Walaupun bahasa secara umum sebelum ada ruh itu adalah al-maut, setelah ditiupkan ruh adalah al-haya. Makanya dalam surah Al-Muluk, alladzi khalaqal mauta wal hayata, al-maut dulu baru al-haya. Karena hakikatnya manusia itu maut. Begitu ditiupkan ruh, sudah posisinya al-haya. Lebih kurang 9 bulan, maka ia dilahirkan. Inilah yang disebut dengan kehidupan dunia. Secara sistematik, khatib tidak membahas apa yang terjadi sebelum proses rahim, tapi khatib melihat sekurang-kurangnya ada 3 fase besar yang dilewati manusia. 3 fase yang akan dilewati manusia kalau kita hitung dengan kondisi hari ini. Kita tidak mengkaji lagi apa yang telah lalu. Mudah-mudahan ini adalah bahagian dari manfaat untuk kita semua. Ada 3 fase yang akan kita lewati sampai nanti hari kiamat, surga atau neraka. Secara umum fase yang pertama itu adalah alamul ajsad, alam fisik. Inilah hari ini. Alamul ajsad, alam fisik, ruh mengikut. Kita tidak tahu ruh, kita tidak bisa kaji ruh, tapi ada. Alamul ajsad, alam fisik ini yang dominan, ruh mengikut. Itu yang pertama.
Yang kedua, setelah ruhnya diambil, itulah yang diistilahkan dengan al-maut, maka makhluk tadi sudah berada pada fase yang kedua yang disebut dengan alamul arwah, alam ruh. Dan itu lebih panjang. Nah, baru fase yang ketiga terjadi kiamat, surga neraka, kembali dengan alamul arwah wal ajsad. Allah kembali gabungkan alam ruh dan alam jasad. Tempatnya hanya ada dua, surga atau neraka, dan itu amat lebih panjang lagi tanpa batas. Hari ini kita berada di alam ajsad, maka kita tunduk dengan konsekuensi dan tuntutan ajsad, fisik. Butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh kebutuhan biologis, butuh baju mewah, butuh kendaraan mewah, butuh rumah mewah, dan butuh segala yang dilihat dari sisi-sisi materi. Karena ini yang menonjol. Nah, padahal kehidupan ajsad sangat pendek. Mungkin ada yang 1 hari, 1 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Paling secara umum paling banyak 80 tahun, itu pun sangat sedikit. Ada sih yang 100 tahun. Tapi secara umum kalau kita lihat Nabi hanya lebih kurang 60 sampai 70 tahun. Punahlah alam ajsad ini. Itu yang disebut dengan mati, keluarnya ruh. Maka perkara tidak selesai di hari itu, maka perkara yang panjang adalah alam ruh. Ruhnya lah yang akan menghadapi kehidupan yang sangat panjang. Berapa lama itu? Wallahu alam, sampai hari kiamat. Mungkin 1000 tahun, mungkin 5000 tahun, mungkin 1 miliar tahun. Apakah dia mendapatkan penderitaan yang panjang di situ? Bisa. Karena dalam bahwa di dalam arwah itu ada dua. Al-arwah muna'amah, ruh yang dapat nikmat, itu nikmatnya panjang. Kemudian ada al-arwah al-mu'azzabah, ruh yang tersiksa, itu juga amat panjang. Nah, ketika di alam arwah orang sampai ke situ, maka sudah tidak butuh lagi kekuasaan, tidak butuh lagi harta, tidak butuh lagi kebutuhan biologis, rumah mewah, kendaraan mewah, dan seterusnya. Nah, terkadang hari ini manusia, apalagi sebagian umat Islam, banyak yang terjebak. Begitu kebutuhan fisik yang ia inginkan hari ini, sehingga ia melupakan konsekuensi yang amat panjang yang akan dilalui oleh alam arwah, dan selanjutnya kembali kepada alam arwah dan jasad. Sedikit kita ceritakan alam arwah. Begitu orang mati, fisiknya hancur, memang secara zahir, secara umum. Mungkin ada 1 orang yang barangkali dapat barokah karena Quran, tapi secara umum hancur, tapi rohnya tetap ada. Orang pergi ke kuburan mengucapkan salam, untuk apa itu? Kalau bukan berarti roh itu ada. Bahkan satu riwayat disebutkan roh itu menjawab, Waalaikumsalam. Nah, sejenak kita melihat kehidupan di alam arwah. 2 macam, mu'adzabah, tersiksa, muna'amah, dan mendapat nikmat. Banyak sekali kajian, banyak sekali hadis, banyak sekali beberapa analisa tentang kehidupan di alam arwah. Dan itulah kenikmatan yang sangat panjang, yang tanpa batas, atau penderitaan yang amat panjang. Konsekuensi dari perilaku di hidup kita di alam ajsad mempengaruhi kehidupan di alam arwah. Pendekatan yang amat mudah kita pahami seperti ini. Ada 2 orang tidur di atas 1 ranjang. Ada 2 orang tidur di atas 1 ranjang. Katakanlah 2 orang laki-laki. Dua-duanya mimpi. Yang satu mimpinya, kalau kita lihat di jam kita, hanya 5 menit saja dia mimpi, lalu terbangun karena udah teriak-teriak. Yang satu mimpinya hampir 10 jam, dari jam 8 malam habis isya sampai jam 5 subuh. Nah, yang mimpi tadi 5 menit di jam kita, begitu kita bangunkan dia sudah ngos-ngosan. Untung dalam mimpi, ternyata ruhnya itu mimpi, ia disiksa dalam penjara 9 tahun.
Tapi yang satu mimpinya yang 10 jam dibangunkan dia marah. Saya aja baru tidur kok dibangunkan. Kenapa? Karena mimpinya enak. Mungkin dia dapat kebahagiaan, mimpi menikah, mungkin mimpi dapat rumah enak, mimpi ketemu teman dan keluarga. Begitu dibangunkan dia mengatakan aku baru saja tidur. Padahal 10 jam. Mungkin pendekatannya di alam arwah seperti itu. Subhanaka ya Allah. Makanya inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Itu orang kafir. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun. Ya kalau satu hari di akhirat sama halnya seperti tersiksa 1000 tahun di dunia. Sebenarnya itu bukan angka sesungguhnya angka yang menunjukkan angka, tapi makna lama yang cukup panjang. Nah, dan sebaliknya, kalau orang mimpi satu hari di sana menderita yang panjang, itulah kondisi alam arwah. Apakah kita korbankan kenikmatan di alam arwah yang sangat panjang dengan kehidupan alam fisik hanya semata dengan kekuasaan, hanya semata dengan harta, hanya semata dengan perut, hanya semata dengan kebutuhan biologis? Makanya Rasul mengatakan dalam satu hadis, orang cerdik itu bukanlah orang pintar, orang cerdik itu bukanlah profesor doktor, orang cerdik itu bukanlah orang yang dapat piala olimpiade hebat, tapi orang cerdik itu kata Nabi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik adalah orang yang mempersiapkan dirinya kepada kehidupan pasca kematian. Apa yang nomor satu? Memang problem fisik ini tidak pernah selesai. Makanya kalau kita lihat dalam banyak Al-Quran, dalam banyak ayat Al-Quran, ketika Allah menyebut kata al-maut, dan kata al-maut itu posisinya fa'il, isim fa'il dalam sastra bahasa Arab. Ketika kita melihat bukan posisinya majrur atau maf'ulun bih, seperti contohnya khalaqal mauta wal hayata, itu kan maf'ulun bih. Tapi ketika posisinya fa'il, dan posisinya fa'il itu dalam ilmu balaghah ada yang takdim normal, ada yang takhir, ada yang dibelakangkan. Itu boleh didahulukan atau dibelakangkan. Sama juga maf'ulun bih, didahulukan dan dibelakangkan, seperti na'buduka didahulukan iyyaka na'budu. Tapi al-maut ya normalnya fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Tapi ketika al-maut itu jadi fa'il, semuanya dalam Al-Qur'an itu dibelakangkan, tidak pernah didahulukan. Seperti contoh, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu. Ahada maf'ulun bih, al-mautu dibelakangkan. Hatta idza hadara yaqubal mautu. Subhanallah. Dan banyak lagi ayat seperti ini, bahwa ketika al-maut posisinya eksekutor fa'il itu selalu dibelakangkan. Kenapa? Ada dua alasan dalam sastra balaghah Al-Quran. Yang pertama, orang tidak mau cepat mati, al-maut itu lebih baik belakang aja. Yang kedua, alasannya adalah untuk menyelesaikan seluruh perkara itu di dunia yang tak pernah selesai ini, permasalahan yang bertubi-tubi, segala macam, itu semuanya akan dituntaskan dan diselesaikan oleh al-maut. Ketika datang al-maut, maka semuanya akan selesai. Apakah kita mau dengan melakukan sesuatu dan memenuhi keinginan-keinginan fisik, lalu kita akan mendapatkan penderitaan yang panjang di alam arwah? Penderitaan di alam arwah akan menghantarkan kepada penderitaan yang lebih panjang lagi di neraka Jahannam. Kenikmatan di alam arwah juga akan mengantarkan kepada kenikmatan yang panjang, yaitu di jannah. Cuma bedanya alam arwah dengan alam jannah atau nar, alam arwah masih ada upaya kita untuk membantu almarhum di alam gaib, di alam arwah. Contohnya doa, Rabbighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya. Ya, tidak mungkin doa ini disuruh Nabi kalau tidak berguna. Ya, makanya ketika kita berdoa, maka terus mengalir kenikmatan. Kenapa anaknya disuruh mendoakan orang tua? Jangan-jangan dosanya yang sekian selama anaknya berdoa sehingga dapat keampunan ia selama di alam arwah. Toh pada puncaknya nanti juga masuk surga. Menarik sebetulnya
kalau kita lihat beberapa kisah, ada kisah yang menarik. Ada seorang ulama selalu membaca surah Yasin. Surah Yasin adalah qalbul Quran. Surah Yasin identik dengan kematian. Bahkan ada hadis, iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah kepada orang yang akan mati Yasin. Nah, dalam satu ayat dari surah Yasin itu, setelah Allah bercerita tauhid kepada seorang laki-laki yang bekerja keras berdakwah, ada ayatnya, inni idzal lafi dhalalim mubin, aku berada dalam kesesatan yang nyata. Terjadi seorang ulama ini ketika membaca ayat itu, dia wafat. Hebohlah seluruh ulama. Apa yang terjadi kepada seorang ulama seperti ini? Ketika wafat, kata yang terakhirnya adalah inni idzal lafi dhalalim mubin. Setelah dikuburkan, malamnya seluruh ulama bermimpi ketika itu, dan seluruhnya connect. Ternyata mimpinya apa? Seorang ulama tadi ketika di alam barzah ditanya oleh Tuhan, malaikat Munkar wa Nakir, marabbuka, siapa Tuhanmu? Ternyata ulama tadi melanjutkan bacaan surah Yasin dengan membaca inni idzal lafi dhalalim mubin, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku beriman apa yang kalian, ini amantu bi rabbikum, aku beriman dengan Tuhan kalian, fasma'un. Qila dkhulil jannah, dan selanjutnya ayat seperti itu. Nah, betapa panjangnya nikmat atau penderitaan di alam arwah, lebih-lebih lagi pasca arwah. Nah, dalam konteks arwah masih ada hubungan emosional orang yang hidup terhadap orang yang sudah wafat. Bahkan juga bisa berjumpa dalam bentuk mimpi. Dalam bentuk mimpi itu juga diutarakan dalam satu ayat dalam Al-Quran. Allah berkata, yaitu surah Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalim musamma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah yang mewafatkan seluruh jiwa ketika wafat, cabut roh. Tapi juga Allah mengatakan, Allah yang mencabut ruh ketika orang itu tidur. Tidur itu disebut mati. Maka Allah peganglah ruhnya di dekat tempat tidurnya. Lalu Allah lepaskanlah ruh-ruh orang yang sudah wafat, sehingga datang, maka dipertemukan Allah dalam mimpi. Apa hikmahnya? Banyak. Ada yang mengatakan ketika berjumpa orang itu butuh doa. Ada yang mengatakan ketika jumpa itu adalah isyarat kita pernah mungkin berbuat dosa, segeralah bertaubat. Banyak tafsir. Tapi ternyata masih ada hubungan orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah wafat. Dan salah satu yang paling utama adalah infak dan sedekah dari anaknya yang masih hidup atau ilmunya. Itulah yang makna hadis, bila anak Adam wafat, putuslah amalnya kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat, berarti mempengaruhi dalam arwahnya. Kemudian sedekah yang mengalir. Mungkin dia pernah berwakaf untuk masjid, digunakan, terus mengalir, menambah kebahagiaannya di alam arwah. Kemudian anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Subhanaka ya Allah, kenikmatan yang panjang di alam arwah, mungkin ribuan tahun. Ketika ia bahagia di alam arwah, pasti akan lebih bahagia lagi setelah hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat, tidak ada lagi yang bisa membantukan, tidak ada lagi yang bisa mendoa, karena semuanya sudah tewas. Tidak ada lagi yang bisa berinfak untuk orang yang sudah wafat. Maka posisinya hari ini, maka di alam akhirat nanti pasca kiamat, hanya amal soleh kita lah yang senantiasa menyelamatkan kita dari kegelapan yang amat panjang untuk masuk kebahagiaan yang lebih panjang lagi, yaitu surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan yang panjang di alam arwah, kenikmatan yang panjang di alam arwah, bahkan penderitaan yang panjang di neraka, kebahagiaan yang sangat panjang di surga. Apakah itu kita punahkan semuanya hanya dengan tuntutan fisik di alam jasad yang sangat pendek ini? Hanya kitalah yang menjawabnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma fil
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba' Faya ayyuhal musalluna usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li azwajina wa li auladina wa li ikhwatina wa akhwatina wa liman ahsana ilaina ya rabbal alamin. Allahumma ahsyurna yaumal qiyamati ma'a zumratil anbiya wasyuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.